Ya, baik. Anak-anak kelas 9 ya. Jadi, kalau kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam ya. Yang pertama adalah Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati, ya. Kita sudah membahas itu, lalu sumber-sumber keselamatan kita sudah bahas, ya. Dan yang kedua adalah kita juga sudah membahas mengenai beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, ya. Jadi, kenapa kok orang harus beragama? Alasan-alasan dalam beragama. Ngapain sih di tengah zaman yang sudah modern ini, ya? Toh Allah pun juga tidak bisa kita lihat, ya. Kenapa kok kita masih beragama? Itu sudah kita bahas dan sekarang kita akan masuk ya. Beda tipis judulnya, kalau kemarin itu beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, sekarang beriman ya sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, kemarin beragama, kita punya agama. Agamamu apa? Katolik misalnya. Kamu beriman nggak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Mungkin kita akan mengatakan iya, tetapi apakah iya sungguhan atau hanya iya-iyaan gitu ya, iya di mulut saja ya. Atau kalau orang bilang tuh agama KTP gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, ya, jadi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, kita harus mulai dari ini. Yang pertama adalah wahyu, ya. Jadi ada iman, ada wahyu. Ini dua hal yang selalu akan ketemu ya. Ada iman, ada wahyu. Kita mulai dari wahyu dulu, dari atas dulu. Wahyu itu apa toh ya? Bukan nama orang ya. Wahyu itu adalah pernyataan diri Allah kepada manusia melalui pengalaman hidup manusia sehari-hari ya. Jadi wahyu itu tidak oke lah mungkin orang mengatakan ya misalnya kalau kalian belajar sejarah Wahyu Mataram ya turunnya Wangsit ya Wangsit untuk mendirikan Kesultanan Mataram Islam ya itu orang akan mengatakan wahyu juga tetapi secara umum kita akan mengatakan bahwa wahyu adalah pernyataan diri Allah ya kepada manusia melalui pengalaman hidup manusia sehari-hari. Allah itu kenalan ya. Allah membuka dirinya utuh kenalan dengan manusia. Walaupun tetap ada segi-segi misteri, misteri bukan dalam arti medeni atau nakutin enggak, tapi misteri dalam arti tidak nampak secara utuh ya. Jadi walaupun Allah itu memperkenalkan dirinya, berupaya memperkenalkan dirinya, tetapi tetap tidak bisa kita pahami secara utuh 100%. Ya. Nggak usah kok Allah ya. Manusia saja ya. Sedekat-dekatnya kalian dengan teman kalian, bahkan dengan orang tua kalian, tetap ada satu dua rahasia, ada satu dua hal yang tidak diketahui. Entah kalian tidak mengetahui karakter teman kalian ya, satu hal ataupun juga sebaliknya ya. Tetap ada satu bagian dalam diri manusia yang tidak terwujudkan secara utuh, tidak nampak secara utuh ya. Itu ya. Itu manusia. Nah, apalagi Allah ya, tetap ada segi misterinya. Ada segi yang tidak kelihatan. Kalau kalian pernah tahu nama Agustinus ya, Agustinus itu seorang santo, orang kudus dan dia juga adalah orang pintar ya dalam gereja disebut pujangga gereja karena dia pintar. Agustinus ini pernah mengatakan ya, kalau semua hal tentang Allah kita ketahui, dia bukan lagi Allah ya. Ya dia sama dengan manusia. Kayak kita kenalan dengan orang, kita bisa kenal orang itu cukup dekat, ya sama seperti itu ya. Maka Allah itu ada segi misterinya, ada segi yang tidak diketahui. Karena memang dia Allah. Secara kodrati berbeda antara manusia dengan Allah ya. Ada segi-segi yang tidak kita ketahui. Tetapi walaupun demikian, tetap bahwa wahyu melalui pewahyuan Allah mau memperkenalkan dirinya ya. Allah sebagai yang maha baik, yang maha sempurna, yang maha pencipta, yang maha penyayang. Itu semua dia perkenalkan kepada manusia melalui pengalaman hidup manusia. Sehingga orang menangkap, oh
dalam peristiwa pembebasan bangsa Israel dari Mesir, Allah itu Allah yang hebat, Allah yang kuat ya. Kalau kalian ingat lagu Paskah itu, kalau malam Paskah itu pasti kan ada karya Tuhan hendak kupuji itu ya. Nah, karena itu mau menunjukkan Allah itu perkasa, kuat kuasa ya. Tetapi juga Allah itu pengasih. Misalnya ketika apa? Ketika eh, misalnya ada wabah kelaparan di Sarfat ya, lalu Elia itu disuruh mewartakan Allah yang berbelas kasih. Nah, ada berbagai contoh dalam perjanjian lama pun dalam perjanjian baru melalui Yesus yang mau menunjukkan bahwa Allah itu kenalan dengan manusia. Ya, Allah menyatakan dirinya secara utuh, secara full, ya, walaupun tidak bisa dikenal detail, terlalu detail, tetapi Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya, nah poin kedua itu adalah pernyataan atau kutipan dari sebuah dokumen gereja ya. Jadi gereja itu punya dokumen. Nah, salah satunya namanya Dei Verbum ya. Itu dari bahasa Latin. Judul artikelnya namanya Dei Verbum. Dei itu Tuhan, Verbum itu sabda ya. Jadi sabda Allah judulnya. Dei Verbum dalam artikel 2 mengatakan demikian. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi ya. Jadi kenapa kok Allah mau kenalan dengan kita dalam kebaikan ya? Karena kebaikan dan kebijaksanaannya ya. Lalu karena Allah baik dan Allah bijaksana, dia sudah kenalan dengan kita, maka kita bisa mengenal dia ya. Kita bisa mengenal Bapa melalui diri Yesus Kristus ya. Yesus sebagai sabda yang menjelma menjadi manusia, kita bisa kenalan dengan Allah Bapa oleh kuasa Roh Kudus ya. Lalu kita ini diangkat kodratnya menjadi anak-anak Allah ya. Kita ditebus oleh Yesus Kristus, kita boleh menghadap Allah, ngobrol dengan Allah, kita boleh memanggil Allah dengan Bapa ya. Kayak kita ngobrol begini. Itu karena Allah memperkenalkan dirinya dan puncak pengenalan diri Allah itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia. Nah, dari kutipan Dei Verbum artikel 2 ini jelas bahwa wahyu Allah sendiri yang penuh kelimpahan cinta kasihnya itu menyapa manusia. Allah yang berinisiatif, Allah yang punya mau untuk kenalan dengan manusia. Ibarat kalau kalian di halte, dua orang nggak saling kenal ya, lalu ada orang yang datang ke kalian, kenalan dong, lalu mengulurkan tangan. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Wahyu ini, melalui wahyu ini Allah berbicara dengan manusia ya, dan berhubungan secara pribadi dengan manusia, in depth relation ya, punya relasi yang mendalam, bukan cuma kenalan, tahu namanya, alamatnya, tetapi tahu diri kita, tahu siapa kita, dan kita juga melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal secara cukup mendalam siapa itu Allah. Ya. Nah, dengan mewahyukan diri, Allah hendak memampukan manusia untuk memberi jawaban kepadanya, ya, untuk menjawab dia, mengatakan iya atau tidak ya. Kita bebas ya, kita mau menolak rahmat pun bisa. Saya nggak mau percaya Allah, monggo ya, silahkan gitu. Itu jawaban manusia. Allah memberikan karunia kepada manusia yang luar biasa, yaitu akal budi untuk memutuskan sesuatu, iya atau tidak ya, termasuk mengakuinya dan mencintainya ya. Ini menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 52 ya. Katekismus itu adalah buku pengajaran iman. Kalau kalian baptis dewasa mau baptis, yaitu kalian harus paling tidak pernah membaca Katekismus ya. Pokok-pokok iman gereja mengenai banyak hal termasuk mengenai wahyu ya. Nah, jelas wahyu Allah itu mencapai puncak dan kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus ya. Sudah paling pokok, paling puncak, paling penuh. Allah yang dulu hanya bisa dikenal lewat nabi-nabi, lewat sabda, pernah datang ke dunia, pernah berkunjung ke dunia,
Lewat siapa? Lewat diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang mengambil bentuk seperti manusia, Allah yang punya rupa, punya fisik, bisa diraba, bisa dipegang, bisa diajak ngobrol bertatapan muka, ya, dalam diri Yesus Kristus, ya, yang pernah hidup di Palestina itu sekitar awal-awal abad Masehi. Nah, Wahyu adalah Allah sendiri, diri Allah sendiri yang penuh kelimpahan cinta kasih, menyapa, berbicara, dan punya relasi, ya. Tadi kita sudah bahas juga di Wahyu yang bagian pertama, part sebelum ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada Wahyu nih. Wahyu ini adalah Allah yang kenalan, Allah yang mau kenalan. Sekarang kita berbicara mengenai iman, ya. Ada wahyu, ada iman. Iman itu apa toh? Iman itu adalah tanggapan atas pernyataan diri Allah. Allah udah kenalan nih. Udah, kenalan dong, namaku A. Nah, sekarang tinggal kalian. Kita semua ini mau nggak diajak kenalan? Allah memberikan kebebasan. Mau diajak kenalan, ya ayo. Enggak, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, iman adalah jawaban iya atas upaya Allah yang mau kenalan dengan kita. Mau memperkenalkan dirinya dengan kita. Iman menjadi jawaban iya. Oke Tuhan, saya mau kenal Engkau. Maka saya percaya Engkau. Saya menjabat tanganmu, ya. Kalau kita kenalan itu kan, oh namaku B, ya. Nah, iman kurang lebih seperti itu. Dan tahap-tahap perkenalan nanti. Oh, sudah mulai tahu namanya, alamatnya, lalu umurnya berapa, lalu zodiaknya apa, nomor WA-nya berapa, akun IG-nya apa. Nah, sama seperti langkah-langkah tadi, demikian juga dalam beriman, dalam pertumbuhan usia kita, lama kita mengenal Allah, seharusnya kita bisa semakin mengenal Allah berkat relasi itu, ada perjumpaan, ada dialog, ada ngobrol, ya. Allah menyapa manusia dengan penuh cinta kasih, menyampaikan kebaikan dan rencana karya keselamatannya. Nah, Allah yang menyapa manusia ini lalu meminta manusia untuk menjawab dan menanggapi kebaikan Allah tersebut. Memang jawaban dan tanggapannya bisa iya, bisa tidak. Monggo, ya. Tetapi kalau kita mengatakan iman, maka iman itu adalah jawaban iya atas Allah yang kenalan dengan diri kita. Ya, oleh karena itu iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah. Relasi, ya, in-depth relation. Kita punya relasi hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah. Bukan hubungan yang jauh, yang cuma misalnya kenal via IG, belum pernah ketemu. Tetapi Allah ini dengan kita dalam iman itu seperti kita sudah kenal dengan orang itu udah bertahun-tahun lamanya, kita udah tahu siapa dia, ya, kita udah kenal betul-betul siapa dia. Iman juga adalah persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah, ya. Kita mengatakan iya, kita mengatakan oke, maka kita menerima pewahyuan itu dengan baik, ya. Itulah iman, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang makna hidup beriman, ya. Kita sudah tahu, kalian sudah tahu bedanya wahyu dengan iman. Wahyu itu Allah yang kenalan, gampangannya. Iman itu kita yang nanggepin, ya. Kalau orang salaman, wahyu itu yang pertama kali ngasih tangan. Iman itu orang kedua yang nanggepin tangan yang orang pertama tadi, ya. Nah, itu wahyu dan iman. Lalu makna hidup beriman itu apa? Beriman tidak hanya sekedar tahu, sekedar percaya. Aku tahu siapa dia, tapi nggak tahu karakternya, nggak tahu kepribadiannya, tidak mengenal secara mendalam. Bukan hanya sekedar itu, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Ya, kalau kalian menaruh kepercayaan, trust terhadap seseorang, ya, bukan hanya belief tapi trust, ya, percaya sungguh. Pokoknya aku kalau sama dia tuh udahlah, aku percaya banget. Nah, iman ya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya soal iya di mulut saja, tetapi iya dalam mulut, dalam akal budi, kehendak, tingkah laku, itu sejalan. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Jadi kalau kita mengatakan iya, ya jangan mendua, ya. Kalau kalian pacaran, ya jangan nyabi dengan orang lain. Nah, sama seperti itu. Beriman kepada Allah, ya
ya kita tidak bisa menduakan Allah karena kita sudah mengatakan iya kepada Allah. Kita mengatakan iya atas tawaran Allah, atas perkenalan diri Allah, maka kita menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, yang ketiga, penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia, ya. Jadi kalau kita mengatakan iya kepada rencana Allah, kita mengatakan oke, saya mau patuh, saya mau menyerahkan diri kepada Allah, ya kita akan memberikan diri kita sebaik mungkin ya. Coba kalau kalian yang sedang pacaran misalnya, kalau mau pacarannya itu misalnya, oke bersahabat ya, bersahabat, pacaran, pasti kan mau tampil beda di depan pacarnya ya. Misalnya, lebih cantik atau lebih ganteng. Nah, bayangannya seperti itu ya. Kita mengatakan iya, ya maka kita memberikan dan melakukan yang terbaik kepada orang yang kita katakan iya itu, pihak yang kita katakan iya itu. Siapa? Allah ya dalam hal ini. Nah, Allah semata-mata menghendaki kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sikap penyerahan diri secara total itu memungkinkan manusia tidak lagi tawar-menawar. Iya sih Tuhan, aku mau tapi gini deh, gimana kalau nah itu kan bersyarat ya. Ada iya tapi ada poin-poin ya. Iya, tapi kalau satu 2 3 ya. Bukan seperti itu ya. Beriman ya iya, tanpa alasan panjang lebar. Alasannya ya karena mengasihi, selesai. Karena saya punya relasi, saya dikasih Tuhan, maka saya mengatakan iya, selesai. Bukan, iya sih, tapi kalau saya dikasih ini, dikasih itu, saya dimudahkan, saya ini. Itu belum beriman secara sungguh. Ya, apalagi, nah itu, memaksakan kehendak sendiri. Ya, beriman berarti tidak ragu-ragu. Trust ya, menaruh kepercayaan penuh, kesungguhan kepercayaan kepada Allah ya. Santo Paulus itu pernah mengatakan ya dalam bahasa Latin, "Sio qui crediti" ya. Saya tahu kepada siapa saya percaya. Saya tahu kepada siapa saya beriman. Nah, ini ada teks dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kalian bisa baca ya. Bisa pause dulu video ini untuk membaca teksnya. Kalau tadi kita sudah lihat ada wahyu, ada Allah yang memperkenalkan diri, ada iman, tanggapan manusia. Maka kita nggak hanya omong doang, nggak hanya NATO ya, eh, not action, talk only ya, nggak ada aksinya, cuma ngomong doang, tetapi beriman berarti bertindak ya. Sesudah kita percaya mengatakan, iya Tuhan saya percaya, lalu ada tindak lanjutnya, ada RTL-nya ya. Kalau kalian di rapat-rapat atau membuat rancangan tuh namanya RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Saya percaya bahwa Allah mengasihi saya, maka saya harus membagikan kasih itu kepada sesama saya dengan beragam bentuknya misalnya. Saya percaya kok bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saya. Maka saya juga tidak pernah meninggalkan teman saya yang kesulitan misalnya. Saya mendampingi dia. Karena saya tahu, saya percaya bahwa Allah sudah mengasihi saya, bahwa Allah sudah mencintai saya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Jadi Rasul Yakobus menyampaikan kepada umat Kristiani di Yerusalem untuk apa? Untuk beriman tidak setengah-setengah. Tidak hanya mengatakan iya saja, tetapi gantung, tidak. Iyanya harus dengan tindakan, harus dengan perwujudan, ya. Bukan hanya karena iman saja kita selamat, tetapi iman itu punya buah apa untuk selanjutnya, ya. Lihat ayat 26 itu. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi bukan hanya iman saja yang menyelamatkan, lebih daripada iman, lebih daripada rasa percaya kita, iman itu harus terwujud dalam tindakan, dalam perbuatan. Ya, Bapak bold di situ. Iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati ya. Bukan hanya omong doang atau
NATO ya, not action talks only. Mana buktinya? Kalau kamu beriman, kalau kita semua beriman, kita dituntut juga untuk menunjukkan buah-buahnya, buktinya dengan apa? Dengan tindakan kita, sikap hidup kita, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ringkasannya ya. Yang pertama, orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya soal percaya ngomong iya doang, tetapi ada wujudnya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati pada hakikatnya. Ya hanya sekedar janji, hanya sekedar ngomong doang, hanya sekedar buih-buih kata tanpa ada perwujudan ya. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Jadi iman dengan perbuatan itu saling melengkapi. Harus ada dua-duanya. Perbuatan tanpa iman ya sia-sia. Kita berbuat saja tanpa ada alasan. Kita nggak tahu alasannya apa. Tapi iman saja tanpa perbuatan juga mati, sia-sia. Karena kita ngomong doang tanpa ada tindakannya. Ya. Jadi iman dengan perbuatan itu dua hal yang saling melengkapi ya. Sama seperti wahyu itu meminta iman, iman juga menuntut perbuatan ya. Iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Manusia dibenarkan bukan hanya karena iman, bukan hanya karena omongan. Iya, tetapi juga karena perbuatannya, tindakannya, sikap hidupnya. Dia dilihat sebagai orang Kristiani dari sikapnya, bukan hanya KTP-nya. Oh, aku KTP-nya Katolik, tetapi aku pokoknya kalau sama teman-temanku bodoh amat, ya. Mau dia susah di depan mataku, bodoh amat, aku nggak peduli. Ya, bukan seperti itu orang Kristiani. Orang Kristiani seharusnya punya pengalaman dikasih Allah, punya pengalaman, oh iya, aku merasakan bahwa Allah mengasihiku. Maka aku berani berbagi kasih itu yang sudah kudapatkan itu kepada sesamaku. Aku berani untuk mewujudkan kasih Allah itu kepada sesamaku. Ya. Nah, relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa, tetapi diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Ya, seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan, tidak hanya omong doang, bukan hanya NATO, not action talks only, tetapi iman dan perbuatan saling melengkapi. Iman dan perbuatan saling bekerja sama. Iman dan perbuatan sama-sama jawaban iya atas pewahyuan diri Allah. Hidup beriman. Apa maksudnya? Hidup beriman, ya kita bisa lihat ya, iman yang merupakan relasi dengan Tuhan akan lebih nyata jika manusia memberikan jawaban atas panggilan Allah dalam tindakan nyata. Ya, tadi kita sudah bahas, lalu penyerahan diri secara total kepada Allah hendaknya tidak hanya menjadi pengetahuan, nalar, kognitif, cuma di pikiran, tetapi nampak dalam laku hidup, dalam keseharian kita, dalam tindakan. Orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh-sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Teks tadi ya, Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26 menegaskan hubungan yang erat, timbal balik antara iman dan perbuatan. Ada kesinambungan, ada hubungan kesalingan, saling berpengaruh antara iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati dan kosong, omong doang ya. Beriman bukan sebatas kita beribadah, rajin berdoa, ikut ini, ikut itu, pokoknya di gereja muncul terus, sementara kita abai dalam sikap kita terhadap sesama. Tidak seperti itu ya. Beriman bukan sebatas menjalankan ibadah. Sebab ibadah yang tidak berbuah dalam kebaikan akan sia-sia. Beriman yang benar bagaimana? Beriman yang benar harus terwujud dalam tindakan yang berguna bagi sesama. Kita bertindak atas dasar iman, atas dasar apa yang sudah kita yakini, kita percayai, dan terlebih karena Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah sudah kenalan kepada kita, disebut dengan wahyu,
kita menanggapi Allah yang kenalan itu dengan nama iman, dan iman itu diwujudkan, diungkapkan, direpresentasikan, dihasilkan dalam tindakan kita, ya. Bukan hanya dalam doa semata, tetapi dalam tindakan, dalam keseharian, dalam sikap hidup kita. Ya, ini ringkasannya. Iman yang benar akan menghantar manusia pada pemahaman bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia. Kehendak Allah itu diwujudkan dengan mewahyukan dirinya, ya. Allah memperkenalkan dirinya sendiri dalam hidup manusia dengan wujud yang paling nyata siapa? Yaitu Yesus Kristus. Pewahyuan ini ditanggapi manusia dengan iman, yaitu penyerahan total diri manusia kepada Allah. Nah, Rasul Yakobus menekankan bahwa orang beriman yang benar harus menjadi pelaku firman yang mengarahkannya pada perbuatan-perbuatan kasih, sehingga oleh perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi sempurna. Iman tidak hanya diungkapkan dengan doa, melainkan dengan perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Bukan hanya omong doang, iman tadi diwujudkan dalam keseharian dan sikap hidup kita. Ya, sudah habis. Jadi teman-teman, poin-poin ini yang harus kalian ingat ya. Ada iman, ada wahyu. Yang pertama adalah wahyu, Allah yang mengungkapkan dirinya, Allah yang kenalan dengan kita manusia melalui banyak kisah dalam perjanjian lama, kisah Abraham, kisah Musa, kisah Elia, kisah begitu banyak nabi, kisah bangsa Israel dalam perjanjian lama. Itu semua merupakan langkah pewahyuan Allah, langkah pengenalan diri Allah kepada manusia. Dan puncak pewahyuan itu, puncak perkenalan itu adalah dalam diri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Allah yang dulu di atas sana tidak pernah kita kenal, lalu datang ke dalam dunia, pernah disentuh manusia, pernah hidup sebagai manusia, pernah makan dan minum sama seperti kita, pernah tinggal di bumi sama seperti kita, pernah hidup dan mati sama seperti kita. Dan itulah diri Yesus Kristus, gambar Allah yang nyata, yang mau lebih kenalan dengan kita, yang mau lebih mengenal kita, dan kita diberikan tanggapan, diberikan kesempatan untuk menanggapi, untuk memberikan jawaban. Kalau kita mengatakan iya, itulah yang disebut dengan iman, ya. Dan iman tadi bukan hanya iya di mulut, tetapi iya dalam tindakan. Kita wujudkan dalam perbuatan, dalam kehidupan, dalam tindakan kita terhadap sesama, juga terhadap seluruh ciptaan, ya, lingkungan alam, terhadap alam semesta ini. Begitu teman-teman sekalian, untuk pertemuan pada subtema kali ini, subtema yang ketiga dari bab 1, yaitu beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, ya. Setelah kita di subbab pertama mempelajari tentang orang beriman yang menanggapi tawaran keselamatan, di subbab kedua kita belajar tentang orang yang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, dan di subbab ketiga ini kita sudah belajar mendalami bersama beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya, begitu teman-teman. Sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan selamat belajar.